sebelum terlambat, agar kelak kita kan mendapat ampunannya. Taubat padamu Sang Penyayang, padamu Sang Kuasa Allah. Ya, corona di bulan Ramadan ya Bede, ini banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, mengartikan ada apa di balik corona ini. Apakah ini bala atau musibah ataukah juga siksa begitu? Karena sebelumnya dari episode sebelumnya juga Bede menjelaskan bahwa kita harus husnudon kepada Allah begitu ya. Tapi bolehkah kita mengartikan corona ini sebagai hukuman begitu, Bang Din? Karena kan kalau kita lihat di Al-Quran juga ada kisah-kisah Allah memberikan azab begitu ya, misalnya di Samud ya, kaum Samud, kaum Ad, atau di zaman Fir'aun. Apakah boleh kita mengartikan seperti itu, Bede? Pertama tentu kita harus terus menunjukkan keprihatinan bahwa kita berada dalam satu suasana penuh dengan musibah corona ya. Sampai tadi lagu pembukanya pun ya sedih sekali ya. Tapi ada pesan taubat tadi. Semua yang dialami oleh manusia dalam hidupnya itu yang disebut musibah. Ya, musibah asaba yusibu, menimpa, mengenai. Maka musibah itu yang menimpa kita. Terutama yang berdimensi negatif, yang membawa kesedihan, kedukaan, keburukan. Ada yang meninggal dunia, musibah, duka, sedih. Sakit pun demikian, itu musibah gitu. Nah, Islam atau Al-Quran itu membawa beberapa istilah tentang ini. Istilah umumnya tadi musibah ya. Dan tiadalah kita manusia ini ditimpakan musibah kecuali yang telah ditentukan oleh Allah. Kita harus yakin inilah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ma qadarullah, apa yang telah ditentukan oleh Allah gitu. Maka oleh karena itu kita harus tetap bersikap dengan penuh husnuzon kepada Allah. Jangan sekali-kali bersuuzon, berprasangka buruk pada Allah ya. Nah, namun musibah itu ya ada yang menjadi bala ya, yang kita tadi corona ini bala. Bala itu ada dimensi ujian. Ujian dan cobaan. Maka Allah dalam Al-Qur'an berfirman walanabluwannakum, dan kami akan mengirim bala kepadamu. Dalam arti kami akan menguji kamu semua. Walanabluwannakum, bala ya. Bahasa Indonesia sudah jadi bala juga ya. Ya, ada doa tolak bala. Sebenarnya musibah yang mengandung dimensi ujian. Ini juga bisa paralel dengan fitnah. Fitnah yang juga sering dipahami sebagai ujian dan cobaan. Saya pernah baca ayatnya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna billahi wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman kepada Allah sementara mereka la yuftanun, mereka tidak didatangkan fitnah kepada mereka, datangkan ujian dan cobaan. Ini bala ya. Maka Allah berfirman walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Maka kami akan menimpa kamu dari minal khaufi wal ju'i, dari rasa takut. Nah, itu bala itu. Wah, ini ada tantangan, ancaman, musuh, dan ada rasa takut. Wal ju', kelaparan. Terutama pada musim pada musibah ada kelaparan ya.
kemudian kekurangan harta benda, kehilangan jiwa, ada orang-orang kematian, kekurangan bahan makanan. Tapi apa kata Allah? Wabasyirif sabirin, maka berilah kabar gembira pada orang-orang sabar, agar sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Siapa as-sabirin itu? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang jika ditimpa oleh musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kata innalillah tidak hanya musibah kematian, musibah apa saja, termasuk musibah sakit. Tapi jangan coba-coba bilang innalillah di depan orang sakit, dianggap mendoakan mati. Jadi yang pertama, wabah corona yang menimpa kita umat manusia termasuk di Indonesia ini, selain sebagai musibah jelas, tapi juga sebagai bala, sebagai ujian dan cobaan dari Allah, menguji kita. Apakah kita tahan uji? Apakah kita memiliki keimanan yang cukup kuat, yang kuat untuk menghadapi musibah ini? Sekali-kali tidak menyerah, sekali-kali tidak kemudian bersuuzon kepada Allah, tapi tetap berhusnuzon, dan kita melihat ini sebagai bala tadi.